Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Mahpudin dengan NIM 27834109013, Prodi PGMI semester 7. Mata kuliah pendalaman IPS dengan dosen pengampu Ibu Arum Nur Cahya SOS MA. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang materi tema 7 subtema 2 tentang peristiwa dalam kehidupan. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali sebagaimana biasanya, yaitu pada pelajaran IPS. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau? Ya udah, sama Bapak aja ya dipimpin. Baca doa dimulai. Baca doa. Apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap? Ya udah, Bapak ingin tahu semangatnya dulu. Kita kompak semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Tadi sudah Bapak pompa ya semangatnya. Alhamdulillah sudah pada semangat ya. Sekarang Bapak ingin absen terlebih dahulu. Oke. Afdiansah ada gak? Gak ada. Reni hadir. Eko kemana Eko? Izin. Oh, Eko izin. Syifa kemana Syifa? Sakit? Oh iya. Oke. Ya, jadi pada hari ini yang sakit itu ada 1 orang dan yang izin itu ada 1 orang. Nah, kita doakan untuk yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan, dan untuk yang izin semoga bisa dilancarkan dalam kegiatannya. Oke, baik. Sebelum kita membahas mengenai pelajaran hari ini, Bapak akan tanya pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Iya, coba Syifa Itbaur, apa kemarin tentang apa? Oke, tentang penjajahan. Oh, iya, jadi negara yang pernah menjajah Indonesia itu ada apa aja? Rizky coba sebutkan. Ya, Belanda. Terus kamu Omes, negara apa lagi selain Belanda yang pernah menjajah Indonesia? Iya, betul, Jepang. Ya, jadi negara yang pernah menjajah Indonesia itu salah satunya ada Jepang, ada Belanda, ada Spanyol, dan juga Portugis. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke pembahasan materi yang sekarang, yaitu mengenai tentang tema 7, subtema 2, mengenai tentang peristiwa dalam kehidupan. Oke, jadi subtemanya itu berjudul peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Bapak tadi sudah mengabsen, sudah mengikatkan kembali pelajaran yang sebelumnya, dan juga sudah memompa semangat kalian. Baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan materi yang ada di buku tema 7 subtema 2 tentang pelajaran IPS. Coba bukunya kalian persiapkan, silahkan persiapkan bukunya. Di sana kalian bisa lihat di buku tema 7 subtema 2, yaitu terdapat 3 materi yang ada di buku kalian. Nah, yang pertama itu ada mengenai tentang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua itu ada materi mengenai tentang tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan RI. Dan yang ketiga itu ada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Kita tadi sudah menyebutkan ada 3
materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama itu ada sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, terbentuknya Republik Indonesia atau negara kita tidak terlepas dari tahapan dan juga proses yang mana tahapan dan juga peristiwa untuk memperkokoh terbentuknya negara Indonesia, berbagai peristiwa, usaha, pengorbanan turut andil dalam membentuk negara kita tercinta. Nah, khususnya dalam mencapai kemerdekaan terdapat berbagai peristiwa, yaitu seperti peristiwa pembacaan teks proklamasi yang mana proklamasi ini menjadi tonggak sejarah berdirinya negara bangsa Indonesia, yaitu negara yang merdeka berdaulat. Nah, adapun proklamasi menjadi bangsa Indonesia tidak terlepas dari penjajah. Jadi pembacaan proklamasi ini menjadi suatu ciri bagaimana kita negara sudah menjadi terlepas dalam penjajah gitu. Poin yang kedua itu ada tindakan heroik dalam mendukung proklamasi kemerdekaan. Nah, adanya proklamasi kemerdekaan telah memberikan semangat kepada seluruh rakyat untuk melakukan perlawanan dalam mengusir penjajah di berbagai daerah. Sehingga mereka ini penduduk di daerah melakukan, mempertahankan, dan juga menegakkan kedaulatan kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan oleh Presiden RI yang pertama. Nah, berbagai peristiwa-peristiwa perlawanan pada terjadi secara heroik di berbagai daerah. Misalkan ada perlawanan di Yogyakarta, dan juga ada perlawanan di Surabaya, dan juga ada proses pertempuran 5 hari di Semarang. Coba Bapak ingin tanya terlebih dahulu, peristiwa-peristiwa heroik yang kalian ketahui ada apa aja? Peristiwa apa heroik? Ya, jadi di Bandung juga ada, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi prosesnya itu si penjajah itu ada di kota Bandung, terus pribumi itu pada keluar dari Bandung, dari kota Bandung tersebut, sehingga di Bandung tersebut di itu para penjajah. Lanjut poin selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Di poin ketiga ini ada mengenai materi tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang ini dipimpin langsung oleh Presiden RI pertama kita, yaitu siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi Presiden RI pertama kita itu adalah Soekarno. Dan juga wakil presiden pertama kita, ada yang tahu siapa? Ya, jadi wakil presiden pertama kita itu adalah Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, adapun anggota PPKI ini sebanyak ada 27 orang. Nah, sidang PPKI ini yang pertama itu menghasilkan satu pembentukan kelengkapan pemerintahan, yaitu yang pertama ada pengesahan dan penetapan RUUD yang dibuat pada sidang 2 BPU PKI yang menjadi Undang-Undang Dasar yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Nah, yang kedua ada memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI. Nah, ketika dalam masa peralihan tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh KNIP atau dikenal dengan istilah Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan menghasilkan keputusan 1. Menetapkan 12 kementerian atau departemen yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Nah, yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi sidang PPKI itu menghasilkan 2
poin. Terus selanjutnya sidang 3 PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan satu, membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI di wilayah Indonesia dengan fungsi KNI sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, jadi begitu. Kalian sudah, apakah kalian bisa dimengerti? Ya, jadi adanya PPK ini berhasil membentuk Komite Nasional KNI di seluruh daerah Indonesia. Oke, selanjutnya tadi Bapak sudah menjelaskan materi, ada 3 materi yang sudah Bapak paparkan. Bisa dimengerti ya? Bisa gak? Ada yang belum dimengerti? Ada? Coba cungkan tangannya. Insya Allah paham ya. Oke, kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu di sana coba lihat bukunya. Di sana dalam buku setelah materi itu di bawahnya ada soal, yang mana soal itu ada 5. Nah, di sana coba kita bahas bareng-bareng ya. Yang soal yang pertama itu ada bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, coba ada yang tahu bagaimana sambutan proklamasi Indonesia? Apakah senang, gembira, atau gimana? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi jawabannya itu adalah rakyat menyambut proklamasi kemerdekaan dengan antusias, bangga, dan memberikan dukungan. Hal ini tergambar dalam menyebarkan informasi yang dilakukan rakyat Indonesia melalui berbagai daerah, tindakan heroik di berbagai daerah, dan sambutan rakyat di lapangan untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya itu adalah sikap atau sambutan rakyat terhadap pembacaan proklamasi itu sangat antusias yaitu. Jadi rakyat itu sangat antusias dalam mendukung pembacaan teks proklamasi itu. Bisa dilakukan dengan cara menyebarkan informasi bahwa telah dibacakan proklamasi ke berbagai media. Bisa juga dengan cara memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan cara melakukan peristiwa-peristiwa di berbagai daerah. Terus yang ketiga juga ada mendukung dengan cara berkumpul di lapangan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai daerah melakukan perlawanan dalam mengusir penjajah setelah proklamasi. Ada yang tahu mengapa di berbagai daerah rakyat melakukan perlawanan setelah dibacakannya proklamasi? Ada yang tahu? Ya, jadi jawabannya itu alasannya masyarakat melakukan perlawanan terhadap penjajah setelah proklamasi adalah karena banyak pihak asing yang tidak menyetujui dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keberadaan tentara penjajah yang tersisa membuat mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Jadi, kenapa rakyat itu melakukan peristiwa heroik gitu setelah pembacaan teks proklamasi? Dikarenakan di berbagai daerah masih adanya tentara-tentara asing yang ingin menguasai Indonesia kembali gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga itu. Coba PKI yang pertama itu menghasilkan ada apa aja? Coba ada yang masih ingat tadi yang telah Bapak jelaskan, yaitu sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan apa aja? Yang pertama, ya jadi jawabannya itu menghasilkan yang pertama itu menetapkan dan juga mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua itu menghasilkan memilih dan juga menetapkan presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu yaitu presiden kita itu ada Insinyur Soekarno, dan juga yang kedua memilih wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Nah, untuk sementara waktu tugas presiden ini akan dibantu oleh KNIP
KNI atau Komite Nasional Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat itu. Di sana di dalam buku itu ada soal yaitu sebutkan pembagian provinsi sebagai hasil sidang yang kedua PPKI. Nah, jadi coba kalian sebutkan hasil sidang PPKI yang kedua itu menghasilkan apa aja. Coba ada yang masih ingat tadi yang sudah Bapak jelaskan? Oke, jadi sidang PPKI yang kedua itu menghasilkan satu, menetapkan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, yang mana 8 provinsi ini meliputi pertama Sunda Kecil, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan juga Sulawesi. Jadi hasil sidang yang pertama itu menetapkan bahwa di negara ini 8 provinsi gitu. Yang soal yang kelima itu di sana dalam buku ada soal yaitu apa tujuan pembentukan KNI. Nah, coba ada yang masih ingat tujuan dari pembentukan KNI itu apa? Nah, jadi jawabannya itu tujuan dari pembentukan KNI adalah bertujuan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan negara rakyat gitu jawabannya. Coba ada yang masih kurang paham mengenai jawaban yang soal yang kelima? Paham ya? Alhamdulillah paham. Oke, baik, karena waktu sudah habis, maka Bapak cukupkan pembelajaran hari ini mengenai tema. Besok kita lanjutkan lagi. Sekarang Bapak akan kasih tugas di halaman 65 pilihan ganda. Coba kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Ya, coba kalian halaman 65 coba jawab sebisa kalian. Nanti Bapak minggu depan diperiksa. Oke, siap? Ya, PG-nya saja. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga di pertemuan selanjutnya yaitu di minggu depan kita bisa berkumpul kembali dalam pelajaran IPS. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, baik, itulah penyampaian tugas saya, yaitu tugas dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendalaman IPS mengenai video pembelajaran dengan pendekatan personal dengan materi tema 7 subtema 2 telah saya sampaikan. Maka jika ada salah kata mohon dimaafkan, baik itu dalam kata penyampaian ataupun dalam kata pengucapkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri video pembelajaran hari ini, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.